Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryaning Priselia Andriani dari kelas 2 ED3 dengan nomor absen 22 dari Teknik Kimia Polinema. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penentuan fungsi transfer pada pengendali suhu. Sebelum itu, mari kita kenal istilah dan rumus dalam fungsi transfer. Dalam fungsi transfer, yang pertama yaitu ada GS. GS itu artinya fungsi transfer. Untuk fungsi transfer ini memiliki dua rumus, yaitu tanpa datetime dan dengan datetime. Untuk rumus tanpa datetime yaitu GS sama dengan K per 2S plus 1. Untuk rumus dengan datetime yaitu GS sama dengan K dikali E pangkat minus delta S per 2S plus 1. Selanjutnya, apa itu datetime? Datetime atau TOD itu adalah tenggang waktu untuk mengeluarkan perubahan output setelah perubahan input. Selanjutnya, ada TOT atau time constant, yaitu waktu untuk mencapai steady state setelah perubahan input. Yang terakhir, ada KP atau gain, yaitu bilangan perbandingan antara perubahan output yang terjadi atas perubahan input. Berikut ini adalah data hasil pengamatan praktikum. Data yang pertama didapatkan yaitu ada waktu dalam satuan second, didapat dari detik ke 0 berkelipatan 5 sampai detik ke 110. Data yang kedua ada persen PV seiring berjalannya waktu. Data yang ketiga ada persen PO1 dan persen PO2. Persen PO1 sebesar 10 dan persen PO2 sebesar 50. Selanjutnya ada persen PV1. Persen PV1 ini didapatkan dari persen PV yang tercatat ketika waktu sama dengan 0, yaitu sebesar 36,9. Dan persen PV2 didapatkan dari persen PV yang mulai konstan seiring berjalannya waktu, ditunjukkan pada detik ke 100 sampai 110, itu persen PV-nya sudah konstan sebesar 44,0. Lalu ada delta persen PO. Delta persen PO itu didapatkan dari persen PO2 dikurangi persen PO1 dengan hasil sebesar 40, dan delta persen PV didapatkan dari persen PV2 dikurangi persen PV1 dengan hasil sebesar 7,1. Untuk menghitung fungsi transfer, ada 3 metode, yaitu yang pertama, metode 1. Yang pertama yaitu metode 1. Untuk metode 1, yang pertama kita lakukan yaitu membuat grafik persen PV terhadap waktu, seperti ini, dengan persen PV sebagai sumbu Y dan waktu sebagai sumbu X. Yang selanjutnya, kita buat garis ke arah kiri dengan melanjutkan titik steady state atau PV2. Titik PV2 itu kan ada di sini ya, karena dari detik ke 100 sampai ke 110 ini kita buat garis ke arah kiri. Jadi kita lanjutkan dari sini ke sini seperti ini. Nah, begitu juga dengan garis ke arah kanan dengan melanjutkan dari titik PV1. Titik PV1 ada di sini. Ini kita lanjutkan garis dari titik ini ke kanan jadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita tentukan titik belok dengan membuat garis singgung sedekat mungkin dengan kurva. Kurva itu ada di sini. Jadi kita buat titik belok dengan membuat garis singgung. Garis singgungnya kita buat lurus aja dari sini ke sini. Seperti ini. Karena ini kan garisnya jadinya bersinggungan dengan kurva. Jadi ini sudah benar. Nah, garis singgung ini harus kita panjangkan sampai bertemu dengan garis steady state, sehingga kita bisa menemukan titik pertemuan di antaranya. Nah, seperti ini. Nah, ketika titik pertemuan itu sudah ketemu, kita bisa menarik garis dari titik itu sejajar sumbu Y agar bertemu dengan sumbu X seperti ini. Nah, jarak dari 0 sampai ke titik pertemuan ini yang ada di sini itu dinamakan tau. Cara menghitung tau-nya, kita bisa hitung dengan penggaris atau dengan grid line. Dengan penggaris, kita dapatkan nilai tau sebesar 1,15 cm. Kemudian, tidak lupa kita ukur nilai skala grafik kita dalam cm karena kita menggunakan skala sebesar 10. Jadi kita hitung 10 dalam grid line ini berapa cm, dan didapatkan 10 detik sebesar 1,5 cm. Dari metode 1, bisa kita dapatkan nilai KP dengan rumus delta persen PV per delta persen DO sama dengan 7,1 per 40.
Jadi untuk nilai KP sebesar 0,1775. Selanjutnya ada tode. Tode itu tidak ada atau sama dengan 0 karena percobaan yang kita lakukan itu konstan. Selanjutnya ada hasil penggaris. Hasil penggarisnya to sama dengan 1,55 cm dan untuk skala 10 secondnya 1,5 cm. Selanjutnya untuk menghitung nilai to dengan penggaris harus kita ubah dulu dari satuan cm ke satuan second. Jadinya 1,55 cm per 1,5 cm dikali 10. Untuk hasil akhirnya to dengan penggaris yaitu sebesar 10,3 second. Yang kedua ada to dengan grid line. Jadi untuk to dengan grid line itu bisa kita kira-kira saja karena jarak dari titik garis pertemuan dengan angka 0 itu kan 10 lebih sedikit, jadi bisa kita asumsikan nilai to-nya itu sebesar 10,1 second. Dan yang selanjutnya metode 2. Untuk metode 2, cara awalnya hampir sama dengan metode 1, yaitu pertama kita buat grafik persen PV terhadap waktu dengan persen PV sebagai sumbu Y dan waktu sebagai sumbu X. Selanjutnya kita buat garis ke arah kiri dengan melanjutkan titik steady state atau PV2. Begitu pula dengan garis ke arah kanan dengan melanjutkan dari titik PV1. Kemudian kita cari titik potongnya dengan cara persen PV1 ditambah 0,632 delta CS. Apa itu delta CS? Delta CS itu adalah selisih dari persen PV2 dan persen PV1. Jadi untuk delta CS-nya kita temukan hasilnya 7,1. Ketika delta CS sudah ketemu, kita bisa cari titik potongnya, dan titik potongnya hasil akhirnya 41,387. Dari 41,387 ini bisa kita aplikasikan untuk membuat garis horizontal yang akan memotong kurva. Garis horizontal yang akan memotong kurva itu jadinya seperti ini. Nah, ketika garis ini akan memotong kurva, nanti akan ada titik pertemuan. Dari titik pertemuan ini bisa kita tarik garis menuju ke sumbu X seperti ini. Nah, nanti dari titik pertemuan ini ke angka 0 itu adalah to. Seperti ini. Nilai to ini juga bisa kita cari dengan penggaris atau grid line sama dengan metode 1. Dari metode 2 tadi kita dapatkan nilai KP dengan rumus yang sama seperti metode 1, yaitu sebesar 0,1775. Untuk tode juga sama, 0 atau tidak ada karena percobaan yang kita lakukan itu konstan. Untuk titik potong, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, didapatkan hasilnya sebesar 41,387. Hasil penggarisnya didapatkan to sebesar 1,12 cm dan skala 10 detik sebesar 1,5 cm. Untuk to dengan penggaris, caranya juga sama karena kita harus mengubah cm menjadi second. Jadinya 1,12 cm dibagi 1,5 cm dikali 10, jadi hasilnya 7,467 second. Dengan grid line juga kita kira-kira hasilnya 7,3 second. Untuk fungsi transfernya, GS sama dengan 0,1775 per 7,46 second ditambah 1. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode 3. Untuk metode 3, caranya hampir sama seperti metode 2, jadi kita buat grafik dulu, kemudian kita buat garisnya juga ke kanan dan ke kiri dari PV1 dan PV2. Yang membedakan adalah titik potongnya. Ketika titik potong pada metode 2 itu hanya ada 1, titik potong pada metode 3 ini ada 2, yaitu T1 dan T2. Untuk T1 sendiri rumusnya persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS dan hasil akhirnya adalah 38,909. Untuk T2 rumusnya yaitu persen PV1 ditambah 0,632 delta CS yang hasil akhirnya 41,387. Dari 38,909 dan 41,387 ini kita aplikasikan dengan membentuk garis horizontal yang memotong kurva. Seperti ini. Ketika dua garis horizontal ini memotong kurva, maka akan ada dua titik pertemuan juga seperti ini. Dari dua titik pertemuan ini bisa kita tarik garis ke sumbu X, dan dari 0 ke titik
pertemuan 1 itu adalah to 1 dan dari 0 ke titik pertemuan 2 itu adalah to 2. Cara perhitungan to-nya itu juga sama, bisa menggunakan penggaris atau dengan grid line. Dari metode 3 kita dapatkan KP. Karena KP rumusnya selalu sama, jadi hasilnya juga sama sebesar 0,1775. Kemudian to D juga sama karena percobaannya konstan, jadi sama dengan 0. Dan T1 seperti perhitungan yang tadi, yaitu sebesar 38,909 dan T2 sebesar 41,387. Untuk hasil penggarisnya ada 3, yaitu T1 sebesar 0,43 cm, T2 sebesar 1,12 cm, dan skala 10 second sebesar 1,5 cm. Pada metode 3 ini, to-nya berbeda, jadi kita gunakan rumus to sama dengan 3/2 dikali T2 dikurangi T1. Dengan hasil penggaris, T1-nya harus kita ubah dulu dari cm ke second, jadi T1-nya sama dengan 0,43 cm dibagi 1,5 cm dikali 10, jadi T1-nya sebesar 2,867 second, dan T2-nya 1,12 cm dibagi 1,5 cm dikali 10, T2-nya sama dengan 7,467 second. Hasil akhir to dengan penggaris sama dengan 3/2 dikali 7,467 dikurangi 2,867, hasilnya 6,9 second, dan to dengan grid line sama dengan 3/2 dikali 6,9 dikurangi 2,6 sama dengan 6,45 second. Fungsi transfernya GS sama dengan 0,1775 per 6,9 second plus 1. Terima kasih dan sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan omongan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.